Saya Cynthia Rompas, masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, polisi memastikan salah satu tersangka wedding organizer di Jakarta Timur yang melakukan penipuan terhadap puluhan calon pengantin adalah residivis dengan kejahatan pidana serupa. Polisi kini masih mendalami dugaan adanya korban lain dalam kasus ini. Pernikahan itu sakral. Kamu lakukan dengan modus penipuan. Itu kamu tega. Itu perbuatan yang keji. Kamu berbohong terus dong. Kita mau tadi bertahan dulu, mau kasih syarat dan sebagainya. Itu urusan nggak usah diceritain ke kita. Kita menuntut tanggung jawab. Kasus pasangan suami istri RM dan ER, pemilik wedding organizer di Jakarta Timur yang telah melakukan penipuan terhadap 58 calon pengantin, masih diusut jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Usai dilakukan pemeriksaan, terungkap pelaku istri berinisial ER adalah residivis dalam kasus penipuan serupa di wilayah Jawa Barat. Polisi bilang motif pelaku diantaranya dengan memutar uang untuk menutupi kegiatan dari pernikahan sebelumnya. ER itu adalah residivis terhadap tindak pidana yang serupa di wilayah Jawa Barat. Uang-uang dari korban ini diputar lagi oleh para tersangka untuk menutupi kegiatan-kegiatan pernikahan sebelumnya. Jadi uang yang didapat dari klien lain itu digunakan untuk menyelenggarakan pesta pernikahan klien lainnya. Usai penangkapan tersangka di wilayah Bandung Barat, polisi langsung mempertemukan dengan para korban. Pelaku yang kerap berkelit tetap didesak para korban untuk bertanggung jawab dan mengganti uang yang sudah dibayarkan kepada wedding organizer tersebut. Para korban berharap tersangka mendapat hukuman yang setimpal agar tidak ada lagi pasangan calon pengantin yang tertipu ketika akan menggelar pesta pernikahan. Polres Jakarta Timur atas kerjasamanya melakukan kewajibannya sebagai institusi yang memang mengayomi masyarakat. Harapannya tidak ada kejadian seperti ini lagi dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Kasus penipuan oleh pemilik wedding organizer di Jakarta Timur bermula saat pasangan pengantin di Bekasi gagal menyelenggarakan resepsi karena WO yang mereka pilih tidak membayarkan biaya kepada sejumlah vendor, diantaranya dekorasi dan catering. Atas kerugian yang mencapai 85,5 juta rupiah, Feni Indah Fitria bersama suaminya melaporkan dugaan penipuan tersebut ke polisi. Saat ini tercatat total kerugian akibat dugaan penipuan WO lebih dari 2 miliar 658 juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Terkait pengusutan kasus penipuan wedding organizer di Jakarta Timur, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Bayu Kurniawan. Pak Kasat, selamat sore. Kalau Anda tadi menginformasikan dalam tayangan sebelumnya bahwa salah satu pelaku yang merupakan istri ER ini adalah residivis. Untuk kasus sebelumnya ini di tahun berapa dan apakah tersangka ini sudah menjalani hukuman berapa lama saat itu? Ya, betul Mbak, jadi dari pemeriksaan kami, salah satu tersangka dengan inisial ER tersebut merupakan salah satu residivis tindak pidana penipuan juga pada tahun 2021 dan telah menjalani vonis penjara selama 10 bulan di Rutan Sukamiskin, Jawa Barat, Mbak. Saat itu melakukan ataupun sudah menjalani hukuman selama 10 bulan. Lalu untuk terkait dengan pengusutan yang saat ini, yang di Jakarta Timur ini, total apakah ada penambahan jumlah korban, Pak Kasat? Sementara untuk korban yang sudah kami lakukan pemeriksaan itu sebanyak 4 korban, Mbak. Namun dari pendataan itu ada sekitar 58 orang yang menjadi klien dari catering Marwah Service ini, Mbak. Terkait dengan peran dari kedua tersangka, suami istri, seperti apa pembagian peran dalam melakukan modus kejahatan pidana ini, Pak Kasat? Jadi kedua orang tersangka ini menjalankan bisnis WO ini secara bersama-sama, Mbak, di mana dalam hal ini saudari IR itu berperan sebagai admin yang nantinya mengirimkan paket-paket pernikahan yang ditawarkan kepada para korban, berikut dengan promo-promonya. Sedangkan untuk saudara RM itu yang menerima. Halo, ya Mbak. Ya, silakan. Untuk RM yang menerima.
menerima transferan pembayaran dari korban, Mbak, untuk RM. Artinya ini admin dari akun media sosial wedding organizer tersebut ya? Admin dari WhatsApp, Mbak. Oke. Nah, dari kedua tersangka ini, apakah ada pihak lain yang turut membantu ketika wedding organizer ini menerima pasangan ataupun calon pengantin untuk menggunakan jasanya? Sementara dari hasil pemeriksaan kami, ini dilakukan oleh 2 orang ini, Mbak. Hmm. Hmm. Kalau untuk tuntutan hukumannya berapa lama, Pak Kasat? Terhadap pelaku ini, Mbak, kami sangkakan dengan pasal 492 KUHP dan 486 KUHP terkait dengan penipuan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. 4 tahun ya. Oke, ini kan yang Ya. menjadi pertanyaan di sini adalah ketika para korban yang jumlahnya tidak sedikit, hampir 58 orang seperti itu. Apakah para tersangka ini memiliki cukup aset untuk mengganti para kerugian dari para korban? Untuk terkait dengan aset itu nanti mungkin dari penyidikan yang lebih lanjut, Mbak. Karena kalau dari keterangan tersangka yang diberikan kepada kami, saat ini uang tersebut sudah tidak ada, Mbak, sudah habis. Hmm. Hmm. Lalu penelusuran apa yang saat ini sedang dilakukan tim penyidik dan apa saja yang ditemukan hingga sore hari ini, Pak Kasat? Ya saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan ke depan mungkin kami akan melakukan pemeriksaan terkait dengan penggunaan uang tersebut, Mbak. Mhm. Mhm. Kalau tadi disebutkan temuannya adalah sudah tidak ada lagi uang yang mereka pegang. Apakah ada temuan terkait dengan aliran dana? Kemana saja uang ini masuk? Kami nanti akan berkoordinasi dengan perbankan, Mbak, terkait dengan hal tersebut, Mbak. Mhm. Mhm. Anda juga tadi menjelaskan bahwa motif dari tersangka ini adalah gali lubang, tutup lubang seperti itu ya. Ini sudah berlangsung Ya, berapa betul, Mbak. lama, Pak Kasat? Jadi dari hasil pemeriksaan kami bahwa WO ini sudah berjalan sejak tahun 2023, Mbak. Cuman yang memang menjadi laporan ini adalah terkait dengan pesta pernikahan yang tadi baru berlangsung pada tanggal 23 Mei tahun 2025. Tapi kalau operasinya wedding ini sejak tahun 2026 maksudnya ya? 2023. Ya, 2026. Aha. Kami ulangi. Aha. Namun kalau untuk kapan mulanya wedding ini dibuat, yaitu pada tahun 2023, Mbak. Oke. Ada temuan tidak di tahun 2023 ketika pasangan ini membuka wedding organizer kembali, sudah ada korbannya di tahun 2023? Sejauh ini belum ada, Mbak, karena korban yang sudah melapor ke kami ini yaitu adalah korban yang harusnya pernikahannya itu berlangsung pada tanggal 23 Mei tahun 2026 tadi, Mbak. Mhm. Ketika Anda berkoordinasi mungkin dengan kejahatan yang sebelumnya dilakukan di Jawa Barat, apakah menggunakan modus dan juga motif yang sama, Pak Kasat? Nanti akan kami tindak lanjuti, Pak, masalah itunya, Mbak. Mhm. Jika kasus ini kan masuk dalam perkara pidana ya, Pak Kasat ya. Namun Iya, dari betul. sisi korban kan ingin menuntut ganti rugi, uangnya untuk kembali secara sepenuhnya. Mekanisme seperti apa setidaknya yang bisa dilakukan agar para korban ini juga bisa terbayarkan kerugiannya? Mungkin secara pidana di dalam KUHP baru tersebut ada yang namanya mekanisme restoratif justice, Mbak, di mana memang kedua belah pihak antara korban dan tersangka tersebut menyepakati bahwa kerugian korban akan dikembalikan. Apabila memang dari tersangka dalam hal ini dapat mengembalikan kerugian yang diderita oleh korban, mungkin nanti akan dibuatkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak dan masing-masing pihak dapat mengajukan untuk restoratif justice, Mbak, terhadap perkara ini, Mbak. Mhm. Tapi para tersangka ini punya aset ya, mungkin rumah, gedung atau apapun itu? Ini yang masih dalam pemeriksaan kami, Mbak. Oke, baik. Terima kasih AKBP Bayu Kurniawan, Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Selamat sore, Pak Kasat. Selamat sore, Mbak. Terima kasih, Mbak.